Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Novana Tristari, NIM 201101010063. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri belajar dan hasil belajar. Ciri-ciri belajar menurut Surya dalam Rusman, Surya menyampaikan bahwa terdapat 8 ciri-ciri dari belajar. 1. Perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional. Maksudnya, ciri tersebut menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang disadari atau disengaja oleh individu tersebut. Dia juga menyadari hasil dari perubahan tersebut. Individu tersebut memahami bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan atau keterampilan dari hasil ia belajar. Kedua, perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Perubahan yang berkesinambungan memiliki arti bahwa perubahan yang terjadi pada individu merupakan perubahan lanjutan dari keterampilan, pengetahuan yang telah dia miliki sebelumnya. Misalnya, si X sudah memiliki pengetahuan tentang penjumlahan atau pengurangan. Kemudian dia belajar tentang perkalian dan pembagian. Maka dia dapat memanfaatkan pengetahuan terdahulunya untuk mempelajari pengetahuan barunya. Ketiga, perubahan yang fungsional. Hasil dari perubahan belajar adalah perubahan yang fungsional. Artinya, hasil dari perubahan tersebut berguna. Hasil perubahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masa sekarang atau yang akan datang. Misalnya, seorang mahasiswa Fakultas Pendidikan mempelajari mata kuliah teori pembelajaran. Suatu saat, materi tersebut akan bermanfaat untuk keperluannya menjadi guru. Keempat, perubahan yang bersifat positif. Belajar adalah terjadinya perubahan pada diri individu. Perubahan tersebut harus bersifat positif atau ke arah kebaikan. Jika sebaliknya, maka itu bukan belajar. Misal, seorang guru yang belajar tentang tipe-tipe cara belajar anak. Setelah dia belajar, dia paham bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Sehingga kini dia selalu menggunakan metode yang disesuaikan dengan siswa untuk belajar mereka. Yang kelima, perubahan bersifat aktif. Hal ini berarti bahwa perubahan yang terjadi pada individu akibat belajar diperoleh dari kegiatan aktif individu tersebut untuk mendapatkan hasil dari perubahan tersebut. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen. Hasil belajar merupakan hasil yang permanen. Jadi, orang dikatakan belajar jika dia memperoleh perubahan tingkah laku yang sifatnya permanen atau bertahan lama. Misalnya, seorang mahasiswa yang belajar tentang komputer, kemudian dia bisa mengoperasikan komputer. Kemampuan tersebut selanjutnya bertahan untuk waktu yang lama. Ketujuh, perubahan yang terjadi berarah atau bertujuan. Seorang dikatakan belajar jika ia sadar, termasuk dikatakan sadar jika ia punya tujuan. Jadi, belajar harus terarah untuk meraih tujuan. Misalnya, seorang yang belajar bermain bola, ia punya tujuan agar mahir bermain sepak bola atau punya kehidupan yang sehat. 8. Perubahan perilaku secara keseluruhan. Maksudnya adalah bahwa hasil dari belajar mempengaruhi perubahan secara keseluruhan individu. Tidak hanya pengetahuannya yang berubah, tetapi juga keterampilan dan sikapnya. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar menurut Gagne. Menurut Gagne dalam Rusman, ada 5 perubahan individu sebagai hasil dari belajar. 1. Informasi verbal. Informasi verbal merupakan penguasaan informasi atau pengetahuan dalam bentuk verbal, baik secara tertulis maupun lisan. Contoh, pemberian nama-nama terhadap suatu benda, pemberian definisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kecakapan intelektual. Kecakapan intelektual yaitu kemampuan individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya melalui simbol-simbol. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah. Contoh, kemampuan dalam membedakan, memahami konsep konkret, memahami konsep abstrak, aturan, dan hukum. Yang ketiga, strategi kognitif.
merupakan kemampuan suatu individu dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan dalam seluruh konteks aktivitasnya. Yang keempat, sikap. Sikap merupakan kemampuan individu untuk memilih macam tindakan yang ingin dilakukan. Artinya, bahwa sikap ini adalah kemampuan untuk memiliki setiap pelaku yang akan dilakukan. Kelima, kecakapan motorik merupakan hasil belajar berupa kemampuan bergerak yang dikontrol oleh otot-otot dan fisik. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang ciri-ciri belajar dan hasil belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.